Sepi Hati Nenek, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sejak keluarga kami pindah ke sini 3 bulan yang lalu, rumah besar di kelokan jalan itu selalu tampak sepi. Halamannya yang luas dengan pagar batu setinggi 1 meter, seolah-olah memisahkannya dari kesibukan dunia luar. Mendekap rumah dan penghuninya dalam kesunyian yang damai. Serambi depannya yang luas dengan lantai mengkilat, disangga oleh 6 buah pilar sebesar pelukan. Untuk naik ke sana, kita harus meniti 7 buah anak tangga ubin yang terdapat di sepanjang tepi serambi. Di tengah serambi, sebuah lampu gantung yang besar bertengger dengan indahnya. Seluruh bangunan rumah menunjukkan bahwa rumah itu dibangun beberapa puluh tahun yang lalu, barangkali ketika ayah ibuku masih kanak-kanak. Dalam kerentaannya, rumah itu masih tetap menunjukkan ketegarannya sekaligus keagungan. Halamannya yang luas ditutup dengan rumput hijau, sementara untuk mencapai serambi, kita dapat berjalan melalui 2 jalur melingkar yang diaspal dan diteduhi oleh pohon-pohon flamboyan di tepinya. Di tengah halaman yang dikelilingi oleh jalan melingkar itu, sebuah kolam dengan teratai dan air mancurnya dibangun dengan artistik sekali. Betul-betul rumah yang indah. Pada pagar batu dekat pintu gerbang terpampang sebuah papan nama KRT Condronegoro. Pantas, rumah seorang tumenggung rupanya. Dari para tetangga yang sudah kukenal, aku mendapat keterangan bahwa yang tinggal di rumah itu hanya Ibu Condronegoro dan 2 orang pembantunya suami istri. Pak Condro sudah meninggal sementara keempat putranya sudah tersebar ke segala sudut tanah air. Pantaslah rumah itu selalu tampak sepi. Aku ingin sekali mengenal nenek bangsawan yang hidup sendiri itu, tapi tak pernah ada kesempatan. Karena pintu gerbang itu selalu terkunci. Sore itu aku berjalan-jalan bersama Pinky, menikmati udara sore yang segar sehabis hujan. Ketika lewat di depan rumah besar itu, kulihat pintu gerbangnya yang sebelah barat terbuka. Kulayangkan pandanganku ke serambi, dan di sana kulihat seorang wanita tua duduk sendiri di kursi besar, entah sedang membaca apa. Barangkali dialah tokoh yang selama ini kurindukan. Kalau benar begitu, inilah kesempatan bagiku untuk mengenalnya. Dengan hati-hati dan sedikit berdebar, aku melangkah masuk pintu gerbang dan berjalan menyusuri jalur melingkar itu. Sebersit keraguan menyelinap di hatiku. Senangkah Ibu Condro menerima kedatanganku? Entahlah, coba saja dulu. Barangkali karena asiknya membaca atau karena sudah terlalu pikun, Ibu Condro tidak menyadari kehadiranku sampai aku berdiri di ujung tangga serambi di depannya. "Selamat sore, Bu," sapaku untuk kedua kalinya dengan suara 2 kali lebih keras daripada tadi. Ibu Condro mengangkat kepalanya. Dari balik kacamata tuanya yang merosot sampai di hidungnya, ditatapnya aku dengan keheranan. Wajah itu sudah berkeriput dengan rambut seputih kapas, tapi aku dapat melihat bahwa beliau adalah wanita yang sangat cantik di waktu mudanya dulu. "Selamat sore, Ibu,"
Saya, bolehkah saya sowan ibu? Saya orang baru di sini, kataku sesopan mungkin. Mata yang bening itu tersenyum menatapku. Ibu senang sekali ada orang yang mau mengunjungi ibu. Duduklah Cak Ayu, katanya dengan ramah sekali. Aku mengangguk dan membalas senyuman ramahnya. Pinky mau ikut naik, tapi cepat-cepat kusuruh dia mendekam di tangga. Dengan mata sayu, dipatuhinya perintahku dan duduk diam di ujung tangga ubin. Biarkan dia naik, nak. Anjingmu bagus sekali, kata Ibu Condro meluluskan keinginan Pinky. Terima kasih ibu, sahutku sambil memberi isyarat pada Pinky untuk naik. Pinky mengibas-ngibaskan ekornya dan dengan mata berbinar melompat mengikuti aku. Siapa namamu, nak? Tanya Ibu Condro begitu aku duduk di depannya. Widyastuti ibu, tapi orang-orang sering memanggil saya Tuti saja. Namamu bagus, nak. Ibu ini sudah tua sekali. Barangkali sebaya dengan eyangmu. Karena itu, sebutlah ibu dengan eyang saja ya. Dan ini siapa? Tanya Ibu Condro sambil mengusap kepala Pinky yang mengibas-ngibaskan ekornya kesenangan. Cara bicara Ibu Condro yang pelan dan halus membuat aku yang biasanya sering lupa aturan bicara menjadi ikut-ikutan bicara pelan. Pinky ibu, eyang, anjing jelek, kataku. Bulunya halus sekali. Dulu eyang pernah punya anjing seperti ini. Sekarang sudah mati. Oh ya? Kenapa eyang? Ya, sudah tua. Tinggal eyang ini. Sudah tua begini kok ya masih hidup terus. Eyang masih tampak sehat sekali. Lain dengan kakek saya yang sudah tidak bisa apa-apa, sahutku. Eyang Condro tersenyum. Damai rasanya hatiku ditatap oleh matanya yang bening dan penuh kasih sayang itu. Siapa nama ayahmu, nak? Di sebelah mana beliau tinggal? Eyang yang lebih tua dan lebih terhormat ini menyebut orang tuaku dengan beliau juga. Alangkah tinggi sopan santunnya. Nama Bapak Suherman, eyang. Rumah kami ada di ujung jalan ini. Dan maafkan beliau belum sempat sowan kepada eyang. Sebab tidak berani melangkai pintu gerbang yang selalu tertutup. Kami khawatir akan mengganggu ketenangan eyang. Eyang Condro menggeleng-geleng. Itu tidak benar, nak. Bahkan eyang selalu kesepian sendiri di rumah sebesar ini. Eyang jarang sekali menerima tamu. Mungkin tidak ada lagi orang yang ingat bahwa eyang ini masih hidup. Eyang senang sekali ada anak muda seperti kau yang mau mengunjungi eyang. Biasanya anak muda sibuk dengan urusannya sendiri. Jarang ada yang mau membuang-buang waktu untuk orang-orang tua yang membosankan seperti eyang ini, kata Eyang Condro dengan wajah berubah sendu. Apakah putra eyang dan cucu-cucu jarang kemari, eyang?
Tanyaku. Mereka semua sudah tersebar jauh. Hanya datang kemari kalau lebaran. Tinggal di sini 2-3 hari, lalu pergi lagi. Tentunya mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Eyang. Apalagi kalau putra-putra Eyang menjadi orang-orang besar yang dibutuhkan negara, sehingga tidak dapat terlalu lama meninggalkan tugasnya. Kataku mencoba menghibur hati Eyang Condro. Iya, Eyang bangga mereka bisa mengabdikan ilmu dan tenaganya untuk bangsa kita. Memang, siapa lagi yang akan memajukan tanah air kita yang sudah merdeka ini kalau bukan putra-putra bangsa sendiri? Dulu kami berjuang untuk membebaskan tanah air kita dari tangan penjajah. Dan sekarang, setelah kami tua renta, kalianlah orang-orang muda bangsa kita yang harus melanjutkan perjuangan orang-orang tua dan membangun negara kita ini. Aku mendengarkan setiap kata-kata Eyang Condro dengan tekun. Seperti rasa haru mewarnai hatiku melihat jiwa patriotik yang masih berkobar di dalam tubuh tua renta itu. Tiba-tiba aku malu melihat diriku sendiri dan juga anak-anak muda sebayaku. Pernahkah mereka berpikir untuk mendharma baktikan apa yang mereka miliki bagi negara? Tidak usah mengorbankan jiwa dan raga. Itu terlalu muluk-muluk. Cukup keinginan untuk mengorbankan tenaga dan pikiran bagi tanah air yang tercinta ini. Adakah di dalam dada kita anak-anak muda? Tapi dalam kebanggaan itu, sambung Eyang Condro, Eyang merasa kesepian sekali. Merasa dilupakan dan tidak berguna lagi. Dulu Eyang mendidik anak-anak, membesarkan mereka, mengasihi mereka, dan melindungi mereka ketika mereka belum mempunyai daya untuk menghadapi kesulitan dan tantangan untuk hidup. Eyang selalu ada di samping mereka bila hati mereka sedang sepi dan gelisah. Dan sekarang, setelah Eyang tua, sendiri dan kesepian, tidak ada seorang pun yang hadir menemani Eyang. Bukannya Eyang menuntut balas budi mereka, sebab semua yang Eyang berikan dulu adalah karena cinta kasih. Dan Eyang tidak mengharap balasan. Tapi dalam usia yang semakin tua ini, saat-saat Eyang sudah semakin mendekati tanah kubur, Eyang ingin ada seseorang yang Eyang kasihi ada di samping Eyang. Hanya itu saja keinginan Eyang di hari tua ini. Sepinya hati seorang wanita yang ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya di hari tua. Kulihat semuanya dengan jelas pada diri Eyang Condro. Rasa kasihku tumbuh melihat wajah keriput dengan mata bening itu kini tampak tersaput kedukaan. Nenek, jangan berduka. Ada orang lain yang mengasihimu di sini. Eyang,
Kalau Eyang mengizinkan, saya akan sering kesini untuk menemani Eyang, kataku pelan. Eyang Condro menatapku. Matanya yang bening tampak bersinar gembira. Benarkah? Eyang gembira sekali, nak. Sering-seringlah datang menengok Eyang. Eyang senang sekali melihat gadis muda semanis kau ada di sini. Aku mengangguk. Eyang Condro tersenyum lagi dan mengusap-usap kepalaku. Tapi bukankah di sini sudah ada abdi yang menemani Eyang? Tanyaku. Mereka sudah tua dan tidak pernah sekolah. Tidak tahu apa-apa. Eyang merasa semakin tua saja bersama mereka. Tapi kau masih muda, penuh semangat, dan pengetahuanmu pun pasti luas. Eyang seperti mendapat angin baru yang segar dengan kedatanganmu ini. Begitulah pertemuanku yang pertama dengan Eyang Condro. Sejak saat itu pintu gerbang halaman rumah besar itu tidak lagi tertutup karena aku seringkali keluar masuk lewat sana. Rumah itu betul-betul luas dan penuh dengan barang-barang antik yang tinggi nilainya. Perabot semuanya diukir halus, lampu-lampu hias yang indah dari zaman kerajaan, dan entah apa isi lemari-lemari besar yang terkunci itu. Toh harta yang begitu banyak itu tidak mampu membahagiakan Eyang Condro. Kesepiannya tidak dapat dibunuh oleh uang dan permata. Eyang Condro adalah seorang wanita yang bijaksana, kaya dengan kasih sayang, dan cukup terpelajar di masa mudanya. Karena ayahnya seorang bangsawan tinggi, beliau sempat mengenyam pendidikan sampai mulo. Dulu beliau bisa lancar berbahasa Indonesia, tapi sekarang beliau mengeluh, sukar untuk mengerti bahasa Indonesia yang ada di surat kabar ataupun buku-buku karena banyak kata-kata yang tidak beliau ketahui. Tentu saja karena istilah-istilah itu masih baru dan berasal dari bahasa asing. Di samping itu, penglihatan beliau memang sudah kabur. Selain memakai kacamata, masih harus memakai kaca pembesar lagi. Karena itu, Eyang Condro banyak bertanya kepadaku tentang keadaan sekarang, tentang tanah air yang dicintainya. Kuceritakan saja yang baik-baik tentang sudah banyaknya sekolah-sekolah, pabrik-pabrik, pembangunan, dan rakyat yang sudah lebih makmur. Tentang korupsi uang negara yang bermiliar rupiah, kasus fluid, tanah sentul, pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan lain-lain, tidak sedikit pun kuceritakan. Aku tidak sampai hati menodai kebanggaan Eyang Condro terhadap tanah airnya yang penuh nyiur melambai ini. Yang tidak kuduga, Eyang Condro ternyata menyukai piano, alat musik yang kebetulan memang sedang kutekuni. Dulu beliau mempunyai sahabat gadis Belanda, Helen namanya. Persahabatan yang tulus, tidak mengenal perbedaan warna kulit, tidak mengenal perbedaan derajat antara bangsa yang dijajah dan bangsa yang menjajah. Dari Helenlah, Eyang Condro belajar menyukai piano. Dan ketika Helen kembali ke negaranya setelah kedatangan Jepang, pianonya ditinggalkan pada Eyang Condro yang memeliharanya dengan baik sampai sekarang. Piano itu sudah kuno, tapi suaranya masih bagus sekali. Eyang Condro sering memintaku memainkan untuknya.
Lagu-lagu yang disukai beliau adalah lagu-lagu kebangsaan, sehingga aku kalang kabut mencari buku notasinya dan mempelajarinya secara kilat. Sore itu, aku mengunjungi Eyang Condro seperti biasanya. Eyang Condro kudapati sedang duduk sendiri di teras belakang. Wajahnya tampak murung, seakan-akan suatu masalah yang berat sedang membebani pikirannya. Aku tidak berani bertanya. Diam saja sambil menunggu kalau Eyang Condro memintaku melakukan sesuatu untuk beliau. "Cucuku, Eyang sedang bingung saat ini," kata Eyang Condro akhirnya. "Ada apa, Eyang? Bisakah saya membantu?" tanyaku. Eyang Condro diam sejenak. Ditariknya napas panjang. "Eyang ini sudah tua. Tidak lama lagi bisa bertahan hidup. Sewaktu-waktu Eyang bisa dipanggil Tuhan. Anak-anakku jauh, juga saudara-saudaraku. Yang Eyang khawatirkan, kalau Eyang dipanggil Tuhan, bagaimana dengan harta warisan yang Eyang tinggalkan? Eyang tidak ingin anak-anak Eyang saling hantam karena harta warisan ini. Juga ada beberapa orang di luar keluarga Eyang yang ingin Eyang beri bagian. Bagaimanapun rukunya anak-anak Eyang sekarang, mereka adalah manusia biasa. Manusia biasa juga yang dapat lupa karena harta. Harta itu berkuasa, cucuku. Dia dapat merubah manusia menjadi apa saja. Hanya orang yang betul-betul teguh hatinya yang dapat menguasai dirinya terhadap harta. Itulah Eyang bingung memikirkannya. Aku mengangguk-angguk. "Eyang, kalau hanya itu saja yang Eyang risaukan, saya kira dapat memanggil seorang notaris yang akan menulis semua keinginan Eyang mengenai pembagian harta warisan Eyang. Kelak kalau Eyang meninggal, notaris itu akan menunjukkan surat wasiat Eyang dan pembagian harta akan dilaksanakan menurut apa yang ditulis dalam surat wasiat itu. Surat wasiat itu ada di bawah kekuasaan hukum, jadi tidak seorang pun dapat mengubahnya. Cucuku bisa mengundang notaris itu kemari. Akan saya urus, Eyang," sahutku. "Terima kasih, cucuku. Hati Eyang sudah lega sekarang." Aku tersenyum, ikut lega melihat Eyang Condro yang sudah kembali gembira. Eyang Condro lalu menyuruhku mengambil sebuah album di meja kamarnya. Album baru kiriman putranya yang ada di Surabaya, berisi foto anak-anak dan cucu-cucunya. Satu persatu dikenalkannya padaku tentang rumahnya, pekerjaannya, tabiatnya, dan sebagainya. Foto seorang anak muda yang menyandang laras senapan menarik perhatianku. Wajahnya yang tampan dengan senyum tampak memancarkan semangat hidup yang menyala-nyala, keras dan berani. Itu Ardian, cucu Eyang yang ada di Surabaya.
nakalnya bukan main. Tapi dialah cucu Eyang yang paling Eyang sayangi, kata Eyang Condro mengenalkan pemuda itu. Seorang pemburu ya Eyang? Tanyaku. Pemburu? Paling pemburu paha ayam di meja makan. Aku tertawa, dan Eyang Condro meneruskan ceritanya tentang anak cucunya yang berjumlah 17 orang itu. Malangnya Eyang ini punya cucu banyak, tapi tidak pernah tahu kabarnya. Mereka tidak pernah rindu pada Eyang agaknya. Mereka pun pasti kangen juga Eyang. Hanya karena kesibukannya, barangkali mereka belum dapat kemari. Tapi Eyang bisa menyurati mereka, minta mereka datang, atau bertanya keadaan mereka di sana, atau apa saja yang Eyang kendaki. Saya dapat menuliskannya kalau Eyang menghendaki. Cucuku, kau membuat orang tua ini betul-betul jadi hidup lagi. Ambillah kertas dan pensilnya cucuku. Ada 3 jam barangkali aku duduk di depan meja sambil menulis kalimat-kalimat yang didiktekan oleh Eyang Condro. Keempat putranya yang ada di Surabaya, Malang, Medan, dan Pontianak disuratinya semua. Juga adiknya yang ada di Samarinda. Untuk cucu tersayangnya, Ardian, dikirimnya surat tersendiri yang harus kutulis, antara lain berbunyi begini. Cucuku Ardian, Eyang sekarang punya seorang cucu lagi. Namanya Tuti, seorang anak gadis yang manis dan sangat baik pada Eyang. Dia banyak sekali menghibur dan membantu Eyang di sini. Eyang sangat sayang padanya. Kau pun akan suka padanya, cucuku. Aku tersenyum sendiri membaca propaganda diriku yang cukup manis itu. Jalinan kasih sayang antara aku dengan Eyang Condro begitu erat dan tulus. Kesepianku karena kurang perhatian dari ayah dan ibu, dan kesepian hati Eyang Condro membuat kami merasa begitu dekat, saling membutuhkan. Kepada beliaulah aku melarikan diri dari kesedihan dan kegelisahan, mengadukan persoalan yang selalu menderaku. Dan Eyang Condro yang bijaksana selalu menasihatiku dengan kata-kata yang sederhana, tapi mempunyai makna yang dalam. Salah satu kata-kata beliau yang selalu kuingat adalah, orang hidup ini penuh persoalan, cucuku. Tanpa persoalan, dunia ini mati. Akal pikiran manusia tidak akan berkembang. Persoalan dan kesulitan itulah yang akan membentukmu menjadi manusia dewasa yang tangguh. Dan jangan kau kira di dunia ini hanya kau yang didera persoalan-persoalan. Semua orang punya persoalan. Tinggal bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan tadi. Kuat apa tidak? Bagaikan jimat kata-kata Eyang Condro itulah yang selalu ku genggam erat-erat setiap kali aku dilanda masalah-masalah yang kadang-kadang hampir membuatku putus asa. Malam itu aku sedang merapikan buku-buku di kamar ketika ibu mengatakan ada tamu untukku.
Seorang pemuda berwajah cerah penuh semangat berdiri menyambutku ketika aku keluar ke kamar tamu. "Dek Tuti," sapanya dengan senyum terulas. "Iya," sahutku agak ragu. Rasanya aku belum pernah mengenal pemuda ini. Pemuda itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Kenalkan, saya Ardian, cucu Eyang Condro," katanya. "Oh," kusambut tangannya cepat-cepat. "Eyang sering bercerita tentang Kak Ardian. Kapan datang dari Surabaya?" "3 hari yang lalu. Begini, kalau adik tidak sibuk, Eyang Condro meminta Dek Tuti datang ke sana. Eyang kangen. Katanya sudah lama Dek Tuti tidak datang. Saya baru saja selesai ujian. Baiklah, sebentar." Aku masuk ke dalam untuk menukar bajuku. Tidak lama, 10 menit kemudian kami sudah ada di jalan, melangkah lambat-lambat menuju rumah Eyang Condro. Eyang ingin mendengar permainan piano Dek Tuti. Sebenarnya saya juga bisa main piano sedikit-sedikit. Tapi kata Eyang, permainan saya jelek. Tidak seperti permainan Dek Tuti yang bagus. "Ya, tentu saja," katanya sambil mengangkat tangan dengan senyum jenaka. Eyang terlalu berlebihan. Saya juga baru belajar kok," sahutku dengan malu. Ardian baru saja menyelesaikan skripsi sarjananya, ahli hukum. Agaknya dia cocok dengan udara Jogja yang tidak seterik Surabaya, dengan suasana yang tenang di rumah Eyang Condro. Cocok untuk istirahat katanya. Selama sebulan itu kami seringkali bersama-sama menemani Eyang Condro, mendengarkan permainan piano masing-masing, atau sekedar main-main dengan Pinky di halaman rumah Eyang Condro yang luas. Ardian adalah seorang pemuda dengan pikiran tajam, kritis, penuh gairah hidup, mengetahui segala hal, dan juga kaya humor. Sungguh menyenangkan melewatkan waktu bersama orang muda seperti dia. Sudah 4 hari ini kesehatan Eyang Condro agak memburuk. Dokter Seno yang memeriksa beliau mengatakan ada sedikit gangguan pada jantung. Tapi yang pasti karena umur Eyang yang sudah lanjut. Umur Eyang Condro hampir 80 sekarang. Akhir-akhir ini Eyang Condro lebih banyak tinggal di tempat tidur karena kondisi tubuhnya yang semakin lemah. Sebenarnya berat bagiku untuk meninggalkan Eyang Condro dalam keadaan demikian. Sementara aku pun harus menghadiri pernikahan Mas Yuda, kakak sulungku di Jakarta. Apa boleh buat? Dengan hati berat aku terpaksa pamit pada Eyang Condro. Baiklah, hati-hati menjaga diri cucuku. Dan cepat pulang kalau sudah selesai. Begitu pesan Eyang Condro sambil membelai kepalaku. Iya Eyang, dan Eyang harus cepat sembuh ya Eyang. Saya sedih kalau Eyang terus sakit, kataku. Eyang Condro tersenyum lebar. Semua toh ada di tangan Gusti Allah cucuku. Tapi percayalah, Eyang pun masih ingin melihat cucu-cucuku bahagia. Terutama kau dan Ardian. Kucium tangan Eyang Condro sebelum sekali lagi minta diri. Jangan lupa pulang lagi ke Jogja ya, kata Ardian sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tak pernah aku berhenti menyesali kelalaianku itu. Tak akan pernah.
Aku lupa tidak memberikan alamat kakakku di Jakarta, sehingga ketika Tuhan benar-benar memanggil Eyang Condro, Ardian tidak dapat mengirimkan kabar kepadaku. Andai saja, ya, andai saja kelalaian itu tidak terjadi. Pernikahan Mas Yuda tidak ada artinya dibanding pentingnya menghadiri saat-saat terakhir Eyang Condro. Sungguh, sesal itu tak akan hilang dari hatiku sampai kapanpun. Aku hanya 5 hari berada di Jakarta, dan tanah merah itu baru berumur 1 hari ketika aku berjongkok di depan nisannya. 1 hari yang kubuang dan ternyata sangat berharga. Bunga-bunga putih, biru dan ungu yang bertaburan di atas tanah masih segar, mengantarkan Eyang Condro menghadap kepadanya dengan harumnya yang semerbak. Dalam suasana yang hening dan sepi itu, terbayang di kepalaku saat-saat manis yang kulalui bersama Eyang Condro, nenek tua yang sabar, bijaksana dan kaya akan kasih sayang. Perlahan-lahan air mata menggulir di pipiku, jatuh di atas tanah yang meliputi jasad Eyang Condro. Nenekku, semoga kau damai di sini. Seseorang menghapus air mataku, dan kurasakan bahuku didekap dengan lembut. Aku menoleh. Ardian. Eyang sudah tidak ada di antara kita lagi. Sudah tidak dapat lagi mengasihi kita. Apakah kau bersedia meneruskan kasih sayang itu di antara kita? Bisiknya pelan. Kami bertatapan. Aku tertegun, menemukan keajaiban yang tidak pernah kubayangkan selama ini. Matanya yang bening itu, mata Eyang Condro yang syarat dengan kerinduan, dengan kasih sayang dan cinta yang lembut. Seakan aku dibawa ke tempat yang teduh, aman serta hangat oleh kasih sayang. Betapa damainya. Aku terpesona, dan tiba-tiba aku sadari bahwa ini bukan mimpi, bahwa ini bukan khayalan. Aku tak akan meninggalkan tempat yang teduh mempesona ini. Tidak akan kutinggalkan. Tak akan kulepaskan. Disinilah. Inilah kebahagiaanku. Ardian merapikan anak rambutku yang dipermainkan angin. Aku tersenyum. Ardian juga. Alangkah bahagia senyum yang terulas di bibirnya itu. Marilah kita berjanji di hadapan Eyang bahwa kasih sayangnya tidak akan putus. Kita akan memeliharanya sampai anak cucu kita kelak, kata Ardian. Aku mengangguk. Kami berpegangan tangan, berlutut di depan makam Eyang Condro yang telah mempertautkan kasih sayang di antara hati-hati muda-mudi ini. Alangkah damainya hati kami, Tuhanku. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.